Gempa bumi terjadi. Gempa dengan magnitudo 6, gempa kembali mengguncang Tuban. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Tuban. Gempa bumi merupakan getaran yang disebabkan oleh pergerakan pada permukaan bumi. Hal ini dapat menyebabkan tanah menjadi bergetar dan banyak bangunan yang runtuh yang bisa menyebabkan kematian. Menghindari hal tersebut, kita harus mengetahui tanda-tanda pada bencana gempa bumi. Selain itu, diperlukannya upaya dan mitigasi penanggulangan pada bencana gempa bumi. Hal ini dapat mengurangi kerusakan dan korban pada bencana. Nah, untuk lebih lengkapnya, simak video ini terus ya. Halo Sobat Ganjang Gempi, pernah nggak sih ketika kalian belajar di kos atau di gedung perkuliahan, tiba-tiba sekitar kalian bergerak dan bergoyang? Kira-kira apa yang terjadi ya? Atau ternyata bumi sudah menghilang dari semesta? Apa kenapa ya? Nah, sebelum itu aku mau ngasih informasi nih, kalau negara kita, Indonesia, udah sering loh terkena bencana gempa bumi. Seringkali kita jumpai mengenai berita gempa bumi, seperti di televisi, media sosial, dan lain sebagainya. Oke, kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu gempa bumi, penyebab gempa bumi, dan cara menanggulangi dari gempa bumi. Kalian tahu gak sih apa itu gempa bumi? Apa itu gempa? Jadi, Sobat Ganjang Gempi, gempa bumi adalah getaran yang disebabkan karena adanya pergerakan pada permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba. Bumi juga dapat disebut sebagai peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas gunung api, dan runtuhan batuan. Tahu nggak sih Sobat Gacan, bahwa Indonesia sering mengalami gempa bumi? Kira-kira karena apa ya? Gempa bumi sering dialami oleh negara Indonesia yang disebabkan oleh karena adanya pertemuan 3 lempeng bumi, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, serta lempeng Pasifik. Selain itu, Indonesia juga berada di jalur pergunungan berapi yang aktif, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Hal tersebut yang membuat Indonesia berada di jalur pegunungan yang aktif di dunia, atau dengan istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Tanda-tanda gempa bumi. Tanda-tanda yang pertama, ada hewan yang berperilaku aneh, seperti gelisah, menghilang, dan berlari. Nah, insting hewan sangat tajam dan bisa merasakan gelombang elektromagnetik. Yang kedua, awan akan berbentuk seperti tornado atau pohon berdiri. Hal ini terjadi karena adanya gelombang elektromagnetis. Ketiga, lampu akan menyala redup walau tidak terdapat arus. Hal ini juga terjadi karena adanya gelombang elektromagnetik. Dan yang paling terlihat adalah terjadinya gempa kecil yang merupakan tanda akan adanya gempa bumi. Nah, Sobat Ganjang Gempi sudah tahu tentang tanda-tanda gempa bumi, tentu Sobat Ganjang Gempi harus mengetahui bahwa gempa bumi memiliki akibat yang sangat berbahaya. Kira-kira apa saja ya Sobat Ganjang? Mari kita cari tahu. Akibat yang ditimbulkan dari gempa bumi tentunya akan berdampak pada kehidupan masyarakat serta lingkungan. Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh gempa yaitu gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan langsung yang melibatkan kehancuran di sektor swasta dan publik. 1. Dampak secara fisik meliputi bangunan, infrastruktur, transportasi, dan pertanian. 2. Perekonomian masyarakat yang menurun. Hancurnya perkebunan, sawah, kantor, dan lain sebagainya yang merupakan mata pencaharian tetap sebagian besar masyarakat. Yang paling parah adalah terjadinya cedera dan kematian. Dari fenomena ini, ada beberapa orang yang harus kehilangan anggota keluarganya yang ditimbulkan oleh robohnya bangunan-bangunan. Menakutkan banget ya Sobat Gacan jika terjadi gempa bumi. Tapi Sobat Gacan tetap harus waspada dengan kejadian gempa bumi tersebut.
Kalau nanti Sobat Gacan menghadapi gempa bumi, hal yang harus diperhatikan adalah tetap siaga saat gempa bumi terjadi. Upaya pencegahan dan mitigasi. Nah, yang pertama adalah upaya pencegahan dari gempa bumi. Yuk Sobat Gacan, mari kita simak pembahasannya. Mencari tempat yang paling aman di rumah. 2. Mengadakan persediaan air minum 2-3 liter sehari per orang. 3. Mempersiapkan tas ransel untuk menempatkan barang-barang keperluan keluarga. 4. Menguatkan barang mebel menggunakan logam agar tidak roboh saat gempa terjadi. 5. Agar pecahan kaca jendela dan kaca lemari tidak berhamburan, tempelkan kaca film. Dan terakhir, mencatat nomor telepon darurat dan tempat yang bisa dihubungi serta menegaskan tempat pengungsian rumah sakit terdekat. Mitigasi. Jadi, pada upaya mitigasi ini sama halnya seperti upaya pencegahan. Mitigasi pra-gempa bumi. Pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Edukasi atau pelatihan gempa bumi secara berkala untuk meningkatkan kesadaran tentang resiko gempa bumi, cara melindungi diri, dan langkah yang harus dilakukan saat gempa. Yang kedua, membuat rencana evakuasi. Rencana evakuasi mencakup rute evakuasi yang aman, tempat berkumpul setelah gempa bumi, dan prosedur komunikasi darurat. Yang ketiga, memperkuat struktur bangunan. Menetapkan standar bangunan anti gempa, memperkuat struktur bangunan yang sudah ada, dan melakukan renovasi untuk meningkatkan ketahanan gempa bumi. 4. Menyiapkan perlengkapan darurat. Siapkan perlengkapan darurat yang mudah diakses seperti makanan, air minum, obat-obatan, P3K, senter, baterai, dan radio. Perlengkapan ini harus disimpan di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Terakhir, memantau peringatan gempa bumi. Pastikan Anda memiliki akses informasi peringatan gempa bumi dan ikuti instruksi dari pihak berwenang. Nah, apabila Sobat Gacan mengalami gempa bumi, hal apa sih yang harus dilakukan? Tentu bukan panik ya Sobat Gacan semua. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk saat terjadinya gempa bumi adalah sebagai berikut. Tetap tenang, lindungi diri, jauhi bangunan yang berbahaya, jangan menggunakan lift, dan bantulah orang lain. Apabila gempa dirasa sudah berhenti, Sobat Gacan tahu nggak apa sih yang harus dilakukan? Jadi, upaya mitigasi yang dapat dilakukan meliputi periksa keamanan sekitar, hemat air dan listrik, ikuti instruksi petugas, bantulah korban gempa bumi yang lain. Nah, selanjutnya adalah manajemen bencana yang terakhir. Tanggap darurat dan pemulihan. Manajemen bencana dan pemulihan. So, simak manajemen bencana dalam tahapan tanggap darurat dan pemulihan dalam gempa bumi. Tanggap darurat, BPBD wilayah terkena gempa bumi. Keakuratan data dan informasi mengenai kebutuhan korban. Kebutuhan korban yang terpenuhi sesuai data dan informasi yang diterima. Dana yang dikeluarkan sesuai kebutuhan dan tepat waktu. BMKG, penanggulangan yang sesuai dengan data dan informasi dan program penanggulangan yang terlaksana. Dinas Sosial, banyak bantuan darurat, sandang, dan peralatan evakuasi yang tersedia. Jumlah kebutuhan barang yang terdistribusi tepat waktu, dan kebutuhan kaum rentan yang terdistribusi tepat waktu. Selanjutnya, Dinas Kesehatan. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan. SAR, jumlah korban yang akan dievakuasi secepat mungkin, dan tersedianya alat berat dan SDM dalam proses evakuasi. PMI, fasilitas pelayanan kesehatan berjalan dengan baik. Korban, semua kebutuhan tanggap darurat terpenuhi dengan cepat, efektif, dan efisien. Selanjutnya, pemulihan. BPBD wilayah terkena gempa bumi dapat melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dinas Pekerjaan Umum, PLN, dan ESDM, Dinas Komunikasi dapat melakukan perbaikan infrastruktur, fasilitas umum, dan fasilitas sosial berjalan secara efektif dan efisien. Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan masyarakat kembali ke kondisi normal, dan korban mendapatkan perawatan lanjutan sesuai dengan kebutuhan. Dinas Sosial, korban dapat melanjutkan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis ke kondisi normal. Dinas Pendidikan, korban dapat melanjutkan pendidikan yang layak seperti kondisi normal. Departemen Agama, korban dapat melanjutkan kegiatan agama dengan fasilitas peribadatan yang layak. Korban ikut berperan serta dalam kegiatan penanggulangan rehabilitasi dan rekonstruksi dan mendapatkan penanggulangan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang Sobat Gacan Gepi sudah mengetahui kan hal apa yang harus dilakukan saat gempa bumi?
Sebenarnya saat bumi bergoyang atau sedang terjadi gempa bumi, Sobat Gacan tidak perlu panik dan harus tetap tenang ya. Dengan memahami dan berkenalan baik dengan video edukasi yang tadi, Sobat Gacan semua akan aman dan selamat dari gempa bumi. Sobat Gacan, jangan lupa ya share video ini ke semua teman-teman Sobat Gacan agar mereka mengetahui apa itu gempa bumi.